Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Wala tasihu qudwatun rajulin bi imra'atin. Maka tidak sah bermakmum laki-laki dengan perempuan. Makmumnya laki-laki, imamnya perempuan. Wala bi khunsa, dan tidak sah laki-laki bermakmum kepada khunsa muskilin, khunsa muskil. Wala khunsa muskilin bi imra'atin, dan tidak sah khunsa muskil bermakmum dengan wanita. Wala bi muskilin, dan tidak sah khunsa muskil dengan khunsa muskil. Baik, itu kalau disimpulkan maka menjadi 4 bentuk bermakmum yang tidak sah atau yang batal. Pertama, laki-laki bermakmum kepada perempuan, imamnya perempuan, ya, makmumnya laki-laki, itu batal sholatnya, tidak sah. Kemudian laki-laki bermakmum kepada khunsa. Nah, pernah kita jelaskan di sini, bencong dengan banci dalam perspektif fikih itu berbeda. Bencong dengan banci dalam perspektif fikih itu berbeda. Kalau banci dalam istilah fikih disebut dengan khunsa. Ya, khunsa. Bencong dalam perspektif fikih disebut dengan mukhannas. Apa bedanya? Setahu kita selama ini banci dengan bencong itu sama kan, gitu kan? Gak ada bedanya. Padahal dalam perspektif fikih banci dengan bencong berbeda. Banci itu adalah seseorang yang memiliki 2 alat vital. Kalau bahasa kita namanya transgender. Pernah dengar istilah transgender? Orangnya satu tapi alat vitalnya 2. Maaf, dia punya alat vital laki-laki, dia juga punya alat vital perempuan. Itu diistilahkan namanya khunsa atau banci. Yang di kitab apa? Khunsa. Jadi yang dimaksud wala khunsa, maksudnya itu transgender, seseorang yang memiliki 2 alat vital sekaligus, ya, itu adalah banci. Kalau bencong itu adalah laki-laki yang dia bertobiat sebagaimana wanita. Laki-laki dia, fisiknya laki-laki, alat vitalnya alat vital laki-laki, tapi tobiatnya seperti wanita, ya, bahkan sangat mirip wanita. Dia pakai lipstik, kalau double lipstick, ya, pakai apa namanya nih, ya, di alisnya dirapikan, pakai jilbab, awak kira perempuan. Gabung pula di situ, pakai cadar, ada? Oh, nggak ada, ya, nggak pernah di sini, ya. Itu bisa terjadi nggak itu? Bisa. Ada orang penyakitnya seperti itu, supaya bisa dia dekat dengan wanita-wanita, akhwat-akhwat, berhijab, bercadar, berdandanlah dia sebagaimana perempuan. Dan memang ketika dia berdandan macam itu betul mirip, tapi secara fisikal, bahkan maaf, alat vitalnya juga laki-laki, tapi tobiatnya seperti wanita. Maka dalam perspektif fikih itu diistilahkan dengan mukhannas, seorang laki-laki yang dia bertobiat seperti wanita. Hatta wanita yang bertobiat seperti laki-laki juga demikian, ya, mukhannas. Nah, oke, ya, jadi jelas perbedaannya antara khunsa dengan mukhannas, antara banci dengan bencong. Kalau banci itu yang diistilahkan masa kini dengan istilah transgender. Disebut banci atau khunsa mungkin malu kan, gitu kan? Khunsa gitu. Tapi ketika disebut transgender agak lebih keren penyebutan istilahnya. Sekarang bahasa-bahasa baru banyak, ya. Seperti diantaranya misalnya korban asusila, misalnya tindakan asusila. Seorang nenek 90 tahun telah diruda paksa, kan gitu kan? Maksudnya ya diperkosa misalnya. Tapi bahasanya bukan diperkosa lagi, karena kasar dia.
bahasa diperkosa, dirudang paksa, ya diruda paksa. Apa ruda paksa gitu ya? Itu istilah baru. Ya, apa namanya istilah? Ya, pengalihan bahasa kepada bahasa yang lebih ilmiah atau bahasa yang lebih ramah di telinga pendengar. Ya, kalau kita sebut ibanci kau ya, ibencong kau ya, kesannya kasar. Oh enggak, saya bukan banci loh mas, saya transgender gitu ya. Ya. Oh beda ya transgender, enggak sama ya. Banci, khunsa dengan transgender itu satu paket. Cuma supaya lebih terdengar ramah di telinga para pendengar, mereka menyebut istilahnya dengan transgender. Yang penting udah jelas ya, khunsa dengan mukhonnas itu beda. Banci dengan bencong dalam perspektif fikih itu berbeda. Yang dalam masuk pembahasan sholat berjamaah ini adalah khunsa, bukan mukhonnas. Kalau mukhonnas jelas, Ustadz, saya punya temen yang nanya perempuan. Temen saya itu laki-laki, tapi tobiatnya macam perempuan betul Ustadz. Suka berlipstik, ya, lemah gemulai. Saya sebagai wanita boleh nggak bermakmum sholat jamaah sama dia? Boleh lah. Orang dia laki-laki, dia mukhonnas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, gitulah ya. Nanti Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya mukhonnas. Ya, kok kayak gitu bacanya Kak? Kau nilah katanya kan gitu kan. Aku kan mukhonnas katanya kan gitu kan. Ya, kayaknya saya ada bakat kayaknya ya. Ya. Jadi kita cerita fikihnya nggak ada masalah. Orang dia laki-laki, dia mukhonnas, perempuan ya sama makmum dengan dia. Bahkan kita laki-laki bermakmum dengan dia. Ya, nggak ada masalah. Yang penting dia bukan orang fasik. Mungkin tabiatnya ada kayak gitu. Ada yang kayak gitu tapi maaf dia gay. Nah, itu bermakmum sama dia makruh. Karena berimam bermakmumkan kepada orang yang fasik. Tapi secara umum bermakmum kepada orang semisal itu ya sah karena dia fisikalnya laki-laki. Walaupun secara tabiatnya dia bertabiat sebagaimana wanita, ya hukumnya tetap wanita. Boleh dia nikah Ustaz? Nikah lah, tak ada masalah. Cuma nikahnya ya sama perempuan. Ya jangan nikah dia sama laki-laki, tak betul itu. Befoto pula dia garis dua. Ya, dia nikah sama laki-laki, tiba-tiba alhamdulillah karunia Tuhan katanya ya. Ya, befoto dengan memegang benda putih bergaris dua. Ajib nih, ya mukhonnas bisa hamil kan gitu kan. Masya Allah, akhir zaman ya. Nah, bahas kayak itu cepet kali kalian. Coba ngaji tauhid ngantuk. Nah, jadi yang kita fokus bahasnya adalah khunsa tadi, bukan mukhonnas. Yang di dalam kitab dikatakan seorang laki-laki bermakmum kepada khunsa muskil, maka tidak sah jamaahnya. Nah, khunsa atau banci itu terbagi kepada dua macam. Transgender itu terbagi kepada dua macam. Ada yang pertama namanya khunsa wadih. Ada yang kedua namanya khunsa muskilin. Yang di kitab khunsa apa itu? Muskil. Kenapa disebut khunsa muskilin? Kenapa nggak disebut khunsa gitu saja? Secara tidak langsung si penyusun kitab ingin menyampaikan kepada kita bahwa khunsa itu dibagi dua. Makanya disebut langsung khunsa muskilin. Ya, menunjukkan isyarat bahwasanya khunsa itu ada jenis-jenisnya gitu. Yang di sini yang tidak sah berjamaah laki-laki dengan khunsa adalah khunsa muskil. Nah, khunsa itu jenisnya dua, wadi dengan khunsa muskil. Khunsa wadi yang namanya khunsa tadi alat vitalnya berapa? Dua. Tapi yang berfungsi hanya satu. Dia punya dua alat vital tapi yang berfungsi hanya satu. Semisalnya yang berfungsi alat vital wanitanya. Tandanya apa? Datang haidnya. Alat vital lelakinya tidak berfungsi. Apa tandanya? Maaf, tidak bisa ereksi misalnya. Berarti nggak berfungsi walaupun ada. Malah alat vital laki-laki mengeluarkan darah haid. Berarti status dia khunsa wadih. Ya, jadi khunsa wadih itu adalah orang yang punya dua alat vital yang berfungsi alat vitalnya hanya satu saja. Bila yang berfungsi alat vital wanita, maka ya dihukumkan dia sebagai wanita, perempuan. Bila yang berfungsi alat vital laki-laki, maka ya dihukumkan dia sebagai laki-laki.
Khunsa wadih boleh nggak menikah, Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Cuma dilihat mana yang dominan. Kalau yang berfungsi alat vital perempuan berarti dia statusnya sebagai wanita. Maka berlakulah hukum-hukum wanita kepadanya. Ya, berlaku hukum-hukum wanita. Boleh dia menikah, silahkan. Ya nikahnya dengan laki-laki lah, karena yang berfungsi alat vital perempuan. Jangan nikahnya sama perempuan, mana jadi. Ya, nah itu dia. Nah kalau yang berfungsi alat vital lelakinya, berarti dia dihukumkan lelaki. Hukum-hukum yang berlaku bagi laki-laki berlaku untuknya, seperti sholat Jumat. Untuk pakaiannya gimana Ustadz? Kalau dia khunsa wadih seperti biasa, kita laki-laki pakaiannya, pakai sarung, pakai kopiah gitu ya. Nah itu, boleh dia nikah, boleh. Dengan siapa ya? Dengan kalau yang berfungsi vital laki-laki ya dengan wanita dia nikah. Paham ya kira-kira ya? Makanya operasi kelamin bagi transgender itu untuk di negara kita di Indonesia ya diatur oleh undang-undang. Ada undang-undangnya. Nggak boleh sembarangan. Bahkan mereka kalau melakukan operasi kelamin harus mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Nggak boleh sembarang-sembarangan gitu aja melakukan operasi kelamin di Indonesia. Ketat sekali di negara kita. Karena ya walau negaranya bukan negara Islam, tapi hukum-hukum yang diterapkan banyak mengadopsi hukum-hukum Islam. Jadi nggak perlu harus berubah NKRI bersyariah. Ngapain? Jadi transgender kalau ingin melakukan operasi kelamin, ya itu diatur oleh undang-undang. Di antara undang-undangnya apa? Harus mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama MUI. Jadi dia datang ke MUI, sampaikan hajatnya kalau dia ingin melakukan operasi kelamin. Nanti orang MUI nanya, kenapa lakukan operasi kelamin? Saya ini transgender. Ya transgendernya, khunsanya wadi atau muskil. Saya termasuk khunsa wadi. Yang berfungsi, maaf, alat vital apa yang berfungsi bagi kamu? Yang berfungsi alat vital laki-laki. Oke, kamu boleh melakukan operasi kelamin. Tapi harus ikut kodrat. Yang dioperasi adalah alat kelamin wanita. Karena yang berfungsi laki-laki. Jangan yang berfungsi alat vital laki-laki. Pak Ustadz boleh nggak kalau yang dioperasi alat vital laki-lakinya? Aku pengen perempuan gitu katanya. Nggak bisa menyalahi kodrat. Jadi transgender yang boleh melakukan operasi kelamin adalah transgender yang jenis khunsa wadih tadi. Itu pun ketika dia melakukan operasi kelamin tidak boleh menyalahi kodrat. Jadi setelah dia mendapat surat resmi rekomendasi dari Majelis Ulama baru boleh dilaksanakan ya operasi kelamin tersebut. Ya, jadi ketat di Indonesia. Tapi kalau di Thailand bebas. Ya, awak yang laki-laki toilet pengen jadi perempuan pun bisa dioperasi di sana. Ya, di Thailand, bencong-bencong di sana cantik-cantik. Kalah perempuan cantiknya. Iya kan? Di Thailand itu luar biasa ajib. Baik. Jadi yang pertama namanya khunsa atau banci wadi atau transgender yang jenis wadi. Yang kedua, khunsa muskil. Ya, transgender muskil apa itu? Orang yang punya dua alat vital yang berfungsi, dua-duanya berfungsi. Alat vital lelakinya ia berfungsi, alat vital wanitanya juga berfungsi. Namanya khunsa muskil. Ya, transgender muskil. Jadi hukum transgender muskil atau khunsa muskil beda dengan khunsa wati. Kalau khunsa muskil tak boleh dia menikah selama-lamanya. Ya, karena dua-duanya berfungsi. Kalau dia nikah kepada laki-laki jadi nanti apa? Ya, dianggap sejenis sama laki-laki. Kalau dia menikah kepada perempuan nanti terjadi hubungan sesama jenis dengan perempuan karena dua-duanya berfungsi. Ya, nggak boleh dia melakukan ya pernikahan. Termasuk melakukan operasi kelamin bagi khunsa muskil itu tidak boleh. Makanya saya katakan di Indonesia bagi transgender yang ingin melakukan operasi kelamin itu diatur ketat oleh undang-undang. Yang boleh adalah khunsa wadi. Kalau khunsa muskil bakal nggak diizinin MUI, ya bakal kagak diizinkan oleh Majelis Ulama Indonesia, karena dia khunsa muskil, dua-duanya berfungsi. Jadi khunsa muskil tadi wajib nggak sholat Jumat Ustadz? Wajib. Kenapa wajib? Alat vital laki-lakinya berfungsi. Ketika dia sholat masalah auratnya gimana Ustadz? Ya auratnya ikut aurat kita lebih banyak mana, laki-laki atau perempuan? Perempuan, jadi ikut kepada hukum perempuan. Jadi dalam masalah menutup aurat sebagaimana wanita menutup aurat. Jadi dia sholat Jumat pakai mukennah.
Jadi nanti kalau di sudut-sudut situ ada orang sholat Jumat pakai mukenah, telekung, udah tahulah kau ini yang dikaji semalam nih. Kan gitu kan? Nggak usah kau tanya, nanya pun kita bingung apa manggilnya, bangka jadinya kan? Ya, kakak atau abang, udahlah panggil dua-duanya bangka gitu ya. Apa bang katanya gitu ya. Mau nanya boleh, kok sholat Jumat? Iya loh, saya muskil katanya gitu kan. Abang nggak datang rupanya ngaji Ustaz Sumitra, saya di belakang loh sama Pak Tayat katanya gitu ya, sama jemaah perempuan katanya, gitu ya. Oh alah gitu ya. Itu khunsa muskil. Nah, yang masuk redaksi pembahasan kitab ini khunsa mana? Muskil. Jadi kalau laki-laki yang menjadi makmum imamnya khunsa muskil, itu tidak sah jamaahnya. Tapi kalau makmumnya laki-laki yang menjadi imam adalah khunsa wadih, yang alat vitalnya yang berfungsi laki-laki, boleh. Jelas ya? Makanya si penyusun kitab ini cerdas. Kenapa cerdas? Langsung disebutnya wala khunsa muskilin. Langsung disebut khunsa muskil, mengindikasikan bahwa khunsa itu ada jenis-jenisnya. Yang tidak sah jamaahnya itu kalau laki-laki bermakmum kepada khunsa yang muskil. Berarti kalau laki-laki bermakmum kepada khunsa jenis lain, khunsa wadih, maka itu dirinci. Kalau khunsa yang jadi imam adalah khunsa wadih, yang kebetulan alat vital yang berfungsi adalah alat vital laki-laki, maka kita boleh laki-laki bermakmum kepada dia. Tapi kalau kebetulan dia khunsa wadih tapi yang berfungsi alat vital wanita, kita nggak boleh bermakmum kepada dia, karena dia dihukumkan sebagaimana wanita. Rinciannya jelas nggak nih? Paham ya? Nah ini. Baik. Wala bi khunsa muskilin. Laki-laki nggak sah bermakmum kepada khunsa muskil. Kalau laki-laki bermakmum kepada khunsa wadih, itu ditafsil, dirinci. Kalau kebetulan khunsanya adalah jenis khunsa wadih yang alat vital yang berfungsi laki-laki, boleh nggak bermakmum kepadanya laki-laki? Boleh. Tapi kalau yang kebetulan khunsa wadih yang berfungsi alat vital perempuannya, boleh nggak laki-laki bermakmum kepada dia? Tidak boleh, karena hukumnya disamakan dengan wanita. Itu yang kedua. Wala khunsa muskilin bi imra'atin. Ya, dan khunsa muskil bermakmum kepada wanita. Imamnya perempuan yang jadi makmum khunsa muskil, itu tidak sah. Kenapa demikian tidak sah? Karena kan alat vital dia dua-dua berfungsi. Terdapat fungsi alat vital laki-laki dia di situ. Maka berlakulah hukum laki-laki bermakmum kepada perempuan. Jadi kalau imamnya wanita tulen, jelas ya, wanita tulen. Ya, nah, kalau itu khunsa no tulen. No tulen itu kang tulis gitu ya, bukan. Nah, jadi kalau dia khunsa muskil, makmumnya khunsa muskil, imamnya perempuan, itu nggak sah. Ya, tapi kalau imamnya perempuan, makmumnya khunsa wadih, yang alat vital berfungsinya adalah alat vital wanita, sah nggak sholatnya? Sah. Karena khunsa wadih tadi yang alat vital berfungsinya alat vital perempuan. Ya, jadi dia dihukumkan sebagaimana perempuan. Khair, nggak ada masalah, silakan dia sholat situ. Jelas? Nah, tapi kalau yang makmum adalah khunsa wadih, kebetulan yang berfungsi alat vital laki-lakinya, maka nggak sah juga. Sama artinya laki-laki bermakmum kepada perempuan. Jadi rinciannya itu seperti itu. Kemudian yang keempat, khunsa dengan khunsa. Ya, khunsa dengan khunsa. Wala bi muskilin. Wala khunsa muskilin bi imra'atin wala bi muskilin. Imamnya khunsa muskil, makmumnya khunsa muskil, nggak sah, nggak jadi jamaahnya. Kalau imamnya khunsa wadih, ya, yang berfungsi alat vital laki-lakinya, imamnya khunsa wadih. Paham ya tadi udah konsepnya kan? Khunsa wadih muskil udah dikuasai kan? Karena percuma dijelaskan detail kalau belum ngerti wadih muskil itu apa ya. Gitu, kira paham, rupanya bingung. Ya, kira paham, wajib nih orang nih, paham dia, rupanya bingung. Imamnya khunsa wadih, yang berfungsi alat vital laki-lakinya, yang menjadi makmum khunsa muskil. Sah atau enggak? Sah atau enggak? Coba pakai cerna. Ya, sah atau enggak? Sah. Karena kan khunsa wadih yang berfungsi alat vital perempuannya yang jadi imam, yang makmumnya adalah khunsa muskil. Kecuali kalau imamnya khunsa muskil, makmumnya khunsa wadih, apapun wadihnya,
tetap nggak sah kan gitu. Ini kebalikannya, imamnya khunsawati yang berfungsi alat vital laki-lakinya, berarti kan statusnya sama seperti laki-laki. Yang jadi imam adalah khunsa muskil, sah atau tidak? Sah. Kalau yang menjadi imam khunsawati, ya, tapi yang berfungsi alat vital perempuan, ya, yang menjadi makmumnya adalah khunsa muskil, sah atau tidak? Tidak sah. Ya, termasuk yang ketiga, imamnya khunsa muskil, makmumnya khunsa muskil, menjadi tidak sah. Ini rinciannya. Ya, rincian ini belum pernah saya sampaikan di mana-mana. Ya, baru di sini. Baik. Jadi itu aturan sholat berjamaah. Ya, aturan sholat berjamaah seperti itu. 4 model, 4 macam tadi. Ya, bila terjadi seperti itu nggak sah jamaahnya. Laki-laki bermakmum kepada perempuan, atau laki-laki bermakmum kepada khunsa muskil, ya kan? Ya, kemudian perempuan bermakmum kepada khunsa muskil, atau khunsa muskil bermakmum kepada khunsa muskil. 4 jenis macam ini tidak sah jamaahnya, ya. Nah, dianggap mereka sholat sendiri-sendiri jadinya. Maka yang sah itu yang gimana? Rojulun bi rojulin, laki-laki dengan laki-laki. Maksudnya imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki. Itu sah. Rojulun, ya, rojulun bi rojulin, 1. Khunsa bi rojulin. Khunsa, ya, khunsa yaitu khunsa wadih, ya, imamnya khunsa wadih yang berfungsi alat vital laki-laki, makmumnya laki-laki, sah atau enggak? Sah. Tapi kalau imamnya khunsa muskil enggak sah, karena bercampur 2 alat vital yang berfungsi 2 di situ, kan gitu kan? Sama artinya kita laki-laki bermakmum kepada perempuan. Walau kita niatkan kita bermakmum kepada alat vital laki-lakinya, mana ada bisa kayak gitu? Dipilih-pilih, kan nggak bisa. Ya pokoknya kalau khunsa muskil khair, nggak bisa dijadikan imam bagi laki-laki. Nah, jadi bolehnya, ya, yang boleh khunsa bermakmum kepada laki-laki. Imro'atun birojulin, wanita bermakmum kepada laki-laki, udah mafhum, ya. Cuma perlu diperhatikan ini begini, ada dua muda-mudi yang bukan mahram, bukan muhrim, saling, ya, jatuh cinta. Wah, ini kalau orang jatuh cinta nih susah dinasehati. Ada 2 orang yang paling sulit dinasehati di muka bumi. Pertama, orang yang lagi jatuh cinta. Yang kedua, ya, para pendukung politik. Iya benar, ya, pendukung politik kalau udah fanatik, pilihan dia aja yang betul, pilihan orang nggak betul. Jadi 2 yang sulit dinasehati. Itu yang pertama, orang yang jatuh cinta. Orang jatuh cinta tuh susah dinasehati. Jangankan guru dilawan, oma pun siap dilawan untuk membela si abang. Ya, orang jatuh cinta sulit untuk dinasehati. Ya, sampai kata orang, ya, tai lembu rasa coklat. Itu istilah aja maksudnya. Saking susahnya dinasehati. Kau nggak cocok sama dia, kau tinggalin itu, kata orang tuanya. Kenapa? Ayah nampak dia tak bagus dia di luar sana, entah apa kerjanya. Ayah nih seujon aja nih, kan gitu kan? Ayah kan nggak tahu dia kayak mana. Aku yang ngejalani ya loh ya, katanya gitu ya. Udah menikah, ternyata betul dipukuli aja sama lakinya. Baru pulang dia ke rumah. Ya, kenapa mata kau? Ya, mata panda biru sebelah. Ya, nah, sarenggan. Tanya ayah, kenapa matamu mata sarenggan gitu? Iya, dipukul si abang, rasakan kau itu. Bilang aja gitu, jadi ayah kan gitu kan. Dulu sebelum menikah udah ku kasih tahu kau dia tuh tak elok. Ya tapi karena kau, ya, daripada, ya, ribut kita, udahlah mau cemana lagi, udah cinta kali ku tengok kau. Ya, paling ada anak majelis Al-Kamal itu yang mau sama kau katanya. Kau yang nggak mau katanya kan. Udahlah ya, ceraikan aja lah aku sama dia, nikahkan aku sama anak majelis Al-Kamal. Oh, dia udah nikah, dapat hafiz Quran, nggak dapat macam kau. Mungkin rugi dia kalau dapat kau katanya gitu ya. Nah, itu kata ayahnya. Nah, itu memang fakta ya, orang jatuh cinta itu sulit untuk dinasehati, luar biasa. Yang jelek nampak yang jelek jadi nampak buruk. Apa nampak yang buruk nampak baik di mata orang yang sedang jatuh cinta. Nah, jadi kasusnya tadi gini. Wanita bermakmum kepada laki-laki sah, tapi perlu disampaikan, dipahami begini. Misalnya ada 2 pasang muda-mudi lagi kasmaran. Dek, nanti pulang ngaji COD-an ya gitu ya. Jumpa di mana bang? Di depan Unipa aja gitu ya. Ya, kemana kita bang? Udahlah pokoknya jalan-jalan.
Ya, jalan-jalan sama mereka naik kereta, ya, naik Vespa, yang banyak asapnya itu. Ya. Tapi namanya orangnya jatuh cinta happy aja. Itulah ajibnya orang jatuh cinta itu. Ya, naik sepeda ontel pun nggak masalah. Yang penting gue sama lu gitu. Ya namanya orang jatuh cinta, ya. Nah, yang jomblo diam aja, nggak ngerti itu. Ya, nggak ngerti, diam aja. Ya. Yang ketawa-ketawa itu lagi kasmaran itu berarti itu. Ya, yang diam itu lagi jomblo. Nah, tenang, khunsa masih banyak. Nah, baik. Nah, jadi mereka jalan berdua. Begitu masuk waktu maghrib, kita berhenti di musola ini dulu ya, Dek. Kita sholat maghrib dulu, katanya. Pacaran syariah. Ya. Cuma nggak ada ya, jangan diamalin. Ini untuk ya ecek-ecek kita aja kata orang Medan. Ya. Akhirnya sholat maghrib lah mereka. Kebetulan di musola itu sholat maghrib udah selesai, nggak ada lagi jemaah di situ. Jadi kata si cowok, udahlah Dek, kita sholat berjamaah berdua aja. Di kitab Fathul Qorib kan walaupun seorang makmum, satu orang makmumnya kan sah jamaahnya katanya gitu ya. Dia nggak ngajinya, pertemuan berikutnya nggak ikut dia. Ya cuma sampai situ aja. Berjamaah itu imam dengan seorang makmum sudah dianggap sah. Masalahnya kan mereka bukan muhrim. Paham ya? Mereka bukan muhrim atau bukan mahram. Ustadz yang betul mahram bukan muhrim. Udah saya katakan, nggak usah sibuk kali menyebutkan istilah. Ya, udah khotam aku. Ya masalah itu. Cuma orang-orang menyebutnya lebih banyak muhrim. Nanti disebut mahram bingung. Ya, kata nenek-nenek sebelah, apa Cik mahram itu Cik katanya. Mahram itu muhrim. Mengapa dirubah-rubah Ustadz itu? Dulu atuk kita menyebutkan muhrim, apa dirubah ada mahram katanya. Akhirnya kan jadi fitnah. Kalau udah berkembang istilah di masyarakat namanya muhrim, walaupun itu istilah itu salah, ya udah nggak ada masalah, kan nggak berkaitan dengan hukum kan gitu kan, nggak berdosa. Kita sebut muhrim berdosa apa nggak berdosa, nggak ada masalah. Istilah aja kok ribut. Ya dah, muhrim mahram sama. Akhirnya mereka sholat maghrib berjamaah, si cowok jadi imam, si makmumnya jadi si wanitanya jadi makmumnya, makmum si cowok tadi. Itu hukumnya makruh, dia nggak dapat pahala jamaah sama, ya tidak mendapat pahala jamaah sama sekali. Jadi nggak ada aturan kayak begitu. Ya, saya pernah nengok itu kejadian itu di televisi GGS di bulan Ramadan waktu itu saya lihat. Saya nggak pernah nonton TV. Ada TV saya kasih orang mana. Ya, kalian tahu entah apapun TV Indonesia nih. Paling kalau pengen nonton bola, baru saya nonton TV. Saya hobi nonton bola. Ya. Nah, jadi di film itu begitu. Dua pasang muda-mudi saling jatuh cinta, jalan-jalanlah berdua. Begitu masuk waktu sholat, kata laki-lakinya, kita sholat dulu ya, katanya. Kamu yang jadi makmumku, aku yang jadi imammu. Mereka belum nikah, itu nggak ada. Hal semisal itu nggak ada dalam syariat. Ya, kalau udah qabil tuh nikah, jangankan jadi imam, berguling-guling di tempat tidur pun silakan. Ya, udah halal. Ini belum halal. Apa pula sholat berjamaah dengan pacarnya berdua aja? Itu tidak benar, itu luruskan itu yang kayak begitu itu. Kenapa? Termasuk kholwat. Ya, termasuk duaan. Ya, itu nggak boleh. Makruh hukumnya sebagaimana disebut di dalam kitab Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab karya Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu hukumnya makruh. Ya, nggak ada istilah pacaran Islami, nggak ada pacaran syariah, nggak ada. Baik. Jadi kata cowoknya tadi di kitab Fathul Qorib, yang penting ada makmumnya satu orang sah. Oh, makin cintalah perempuannya. Masya Allah abang ini katanya. Fathul Qorib katanya, nggak tahu salah kan itu. Ya, ngajinya tidur. Kemudian imro'atun bi khunsa. Ya. Wanita bermakmum kepada khunsa itu boleh, dengan catatan khunsanya di situ khunsa wadi yang berfungsi alat vital perempuannya atau alat vital laki-laki. Kan sama kan? Kalau yang dia berfungsi kepada khunsa wadi, yang alat vitalnya berfungsi laki-laki, sama artinya dia bermakmum kepada laki-laki. Dan kalau dia bermakmum kepada khunsa wadi yang alat vitalnya perempuan, sama artinya dia bermakmum kepada sesama perempuan, kan boleh. Dan yang terakhir, wanita bermakmum dengan wanita, itu boleh. Ya, jadi sholat berjamaah imamnya perempuan, makmumnya perempuan semua, itu boleh. Cuma perlu diperhatikan perempuan-perempuan kalau ingin mengadakan sholat berjamaah khusus ladies, ya, perempuan-perempuan, posisi imamnya ada, ya, tidak seperti posisi imam laki-laki. Kalau posisi imam laki-laki kan di depan, di mihrab. Ini namanya mihrab. Tidak seperti itu. Ya, posisi imam perempuan ada di saf pertama.
tepat di tengah-tengah saf pertama. Ya, sejajar dengan saf pertama. Ya, sejajar, bukan di mihrab. Paling tidak maju sedikit aja dia. Ya. Ya, maju sedikit aja, sejengkal aja tumitnya maju. Gini ya. Ini kan saf pertama lah ini. Jadi posisi imam perempuan itu berada di saf pertama, tepat berada di tengah-tengah saf pertama. Jelas? Dan dia hanya maju sedikit aja begini. Nah, ini yang lainnya kan di sini. Ya, maju sedikit aja segini. Bukan dia maju di depan di mihrab. Ya, kecuali dia khunsa. Ya, mungkin dia maju ke depan karena dia khunsa kan gitu kan. Jadi harus benar prakteknya. Ya, perempuan-perempuan ya harus ngerti ilmunya. Jadi posisinya berada di mana kalau makmumnya perempuan, imamnya perempuan di mana? Posisi imam berada di tengah-tengah saf yang pertama. Di tengah-tengah di saf yang pertama dia hanya maju sedikit saja. Nah, ini kan ya lurusnya begini. Jadi ya maju sedikit aja. Sedikit aja untuk menandakan kalau dia imamnya. Bacaannya bagaimana, Ustaz? Kalau sholat jahar ya baca jahar lah. Sholat maghrib misalnya ya baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca jahar. Cuma kalau ada laki-laki di situ, ya disirkan. Ya, itu aja bedanya. Wallahu a'lam bishawab.